yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenankanlah saya berdiri di sini akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Asal Usul Bukit Ciloreng. Beginilah ceritanya. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda berkobar di mana-mana. Pasukan Diponegoro dikenal sangat tangguh sebab menggunakan strategi perang gerilya. Strategi perang gerilya ini menyulitkan pasukan Belanda karena pergerakannya selalu di hutan-hutan, sehingga memungkinkan pasukan Diponegoro untuk melakukan penyerangan secara tiba-tiba dan kembali ke hutan untuk bersembunyi. Wonosobo adalah salah satu wilayah di bawah Kerajaan Mataram yang daerahnya banyak hutannya. Pangeran Diponegoro memanfaatkan daerah ini untuk mendukung perjuangan melawan penjajah Belanda. Suatu ketika, pasukan Diponegoro melakukan pertempuran di daerah Wonosobo bagian selatan. Mereka memanfaatkan sebuah bukit sebagai tempat persembunyian dan pengintaian. Dari bukit yang tinggi di wilayah Wadas Bintang ini, pasukan Diponegoro dapat memantau pergerakan pasukan Belanda, termasuk mengukur seberapa kekuatannya. Jika kekuatan itu mampu dilawan, maka dengan segera pasukan Diponegoro menyergap dan melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Penyerangan secara tiba-tiba ini mampu memukul mundur dan membuat pasukan Belanda kocar kacir. Pertempuran oleh pasukan Diponegoro dipimpin oleh Raden Sutir. Raden Sutir adalah seorang abdi dalam Kerajaan Mataram, pengikut setia Pangeran Diponegoro yang ditugaskan untuk melawan penjajah Belanda di wilayah Wonosobo. Raden Sutir merupakan prajurit pemberani yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk mengusir penjajah Belanda di bumi Mataram dan membantu Pangeran Diponegoro. Perjalanan memakan waktu agak lama, dan jalan yang dilalui berupa tebing-tebing yang tinggi, lembah, ngara yang penuh semak belukar. Bagaimana jika kita beristirahat, Raden? Mengingat perjalanan masih panjang dan aku sudah menjelang malam. Usul salah satu prajurit. Baiklah, jawab Raden Sutir. Kemudian Raden Sutir mengajak prajuritnya untuk beristirahat di hutan itu. Hai para prajurit, mari kita beristirahat di hutan itu. Tapi ingatlah, jangan dekati gua itu. Mengapa, Raden? Karena ada gua yang teramat dan berbahaya, jawab Raden Sutir. Tibalah saatnya malam yang mencekam. Saat Raden Sutir dan prajuritnya tertidur lelap, ada salah seorang prajurit yang penasaran. Dia berjalan mengendap-endap sambil bertanya dalam hati, mengapa gue tidak boleh dekati? Ada apa sebenarnya? Karena tidak memperhatikan jalan, tanpa sengaja prajurit menginjak ranting yang kering. Krak! Seketika harimau loreng terbangun dari tidurnya dan keluar dengan marah dan menggeram. Siapa yang nanggung tidurku? Tanpa pikir panjang, terjadilah perkelahian antara prajurit dengan harimau loreng.
menggigit, mencabik-cabik prajurit tersebut. Akhirnya, apa yang ditemukan? Prajurit itu pun tewas mengenaskan. Saat pagi hari, prajurit itu ditemukan tewas, tercabik-cabik, pakaiannya sobek dan badannya berlumuran darah. Didekatilah harimau yang sedang mengamuk oleh Raden Sutir. Terjadilah perkelahian antara Raden Sutir dan harimau lain. Raden Sutir benar-benar orang yang berilmu tinggi. Beliau mampu menjinakkan harimau lain yang sedang mengamuk. Kemudian disuruh masuk kembali harimau lain ke dalam gua yang ada di tebing bukit tersebut. Hai harimau, masuklah kembali ke dalam rumahku. Baiklah, Raden. Hari mulai siang. Raden Sutir beserta prajuritnya akan melanjutkan perjalanan. Hai prajurit, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Namun sebelumnya, kita singgah sebentar ke rumah warga di kaki bukit ini. Baiklah, Raden. Kemudian mereka singgah di salah satu rumah warga dan mengumpulkan warga sekitarnya. Kemudian Raden Sutir berpesan kepada warga. Hai para warga desa, mulai saat ini bukit tempat persembunyian kami saya beri nama Bukit Ciloreng. Nah, sejak saat itulah bukit tersebut beri nama Bukit Ciloreng. Dewan Juri yang saya hormati, Puncak Ciloreng, Desa Sumukde, Kecamatan Mojokerto, belum lama ini dibuka sebagai area wisata alam baru oleh pemerintah desa setempat. Tak disangka itu dibolehkan untuk dikunjungi, minat warga sekitar begitu tinggi. Tak hanya sekedar berkunjung dan menikmati keindahan panorama tentang alam dan mukau, sebagian pengunjung yang datang juga mengaku tertantang menjelajah area Ciloreng dengan menggunakan motor trail. Belum lama ini, rombongan Krasan Lintas Negara bahkan telah mencoba terabas dan mengakui Ciloreng layak dijadikan medan motocross bagi para profesional. Ketertarikan para pecinta terabas menuju puncak Ciloreng memang motornya cocok untuk dijajahi dengan trail. Banyak warga sekitar juga akhirnya memodifikasi sepeda motor mereka agar bisa digunakan untuk mendaki puncak Ciloreng. Kelak motor-motor modifikasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai ojek atau disewakan untuk wisatawan yang hendak merasakan sensasi menakluknya terjalnya jalan setapak menuju puncak bukit. Medan yang akan disediakan untuk cross pun juga tidak sama antara yang sudah mahir dengan para pemula. Akan dibuat dua jalur untuk menuju puncak Ciloreng. Jalur yang pertama bagi peminat dasar pemula, dan jalur yang kedua bagi yang telah terampil dan layak untuk ajang perlombaan. Dari pengakuan pengunjung berada di puncak Ciloreng memberi kesan yang berbeda. Pemandangannya luar biasa karena dari sini terlihat gugusan pegunungan lembah yang hijau begitu menyejukkan. Kesan positif akan keindahan panorama puncak Ciloreng layak menjadi destinasi wisata baru yang menjanjikan. Potensi wisata di Desa Sumukde ini luar biasa. Karena selain Ciloreng yang baru dibuka ini, tersedia pula pemandian air panas tak jauh dari sana. Ciloreng layak dikunjungi karena dari ketinggian 800 meter, wisatawan bakal disuguhi pemandangan yang menakjubkan. Ciloreng terlihat dari puncak Ciloreng, Kabupaten Banjarnegara,
Kebumen, Temanggung, bahkan sampai Kabupaten Agung pun tampak Magelang pun. Pengunjung yang kelelahan setelah mendaki puncak Ciloreng akan bisa diarahkan untuk berenang di kali anget dan merasakan sensasi air panas dan jernih tanpa bau garam. Dewan juri yang saya hormati, demikianlah cerita legenda tentang asal-usul Bukit Ciloreng yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.